Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang setia ibadah doa Sabtu pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kasih setiamu ya Allah. Pertolonganmu Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun pada segarang di dalam satu pagi. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, sertai kami, berikan kami hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Allah. Supaya tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ayat 19 katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan berapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Setelah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu
Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkorbar-korbar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal ia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, cerita atau kisah ke Emmaus ini adalah kisah yang menarik sehingga sering dikhotbahkan pada perayaan Paskah. Dari kisah ini ada dua bagian besar perikop yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika Yesus menjumpai kedua muridnya yang sedang berjalan menuju Emmaus dan mereka bercakap-cakap. Perikop yang kedua, ketika mereka sudah sampai Emmaus, maka kedua murid itu mengundang Yesus untuk masuk dan tinggal bersama-sama mereka. Kalau kita bicara mengenai kehidupan di dunia ini, tidak mudah dan penuh misteri. Oleh karena itu, Alkitab menyoroti kehidupan ini dalam berbagai macam ilustrasi. Kehidupan ini seperti perlombaan di mana saudara dan saya sebagai atlet untuk berkompetisi, berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Ada kehidupan iman Kristen itu seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kalau pada pagi hari ini kita menyoroti kehidupan sebagai perjalanan. Perjalanan dua murid Tuhan yang menuju Emmaus. Apa yang bisa kita pelajari tentang kisah perjalanan menuju Emmaus ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, murid-murid sebagian besar berada di Yerusalem. Mereka bersekutu bersama, memecahkan roti, berdoa, memuji Tuhan. Sebagai orang percaya mereka memuji Tuhan, berdoa. Tetapi tidak dengan dua murid yang diceritakan ini. Mereka malah pergi ke Emmaus. Tetapi dalam perjalanan mereka bergumul dalam hal batin mereka. Mereka tidak bisa menerima. Mereka tidak bisa mengerti kenapa Yesus mati. Mereka berharap Yesus menolong mereka. Mereka berharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi Yesus malah mati. Poinnya adalah sebagai orang percaya, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, jangan pernah tinggalkan persekutuan orang percaya. Kalau pada pagi hari ini
di wilayah, di kelompok ada pelayanan atau ada persekutuan doa, ikuti. Kalau ada PA sarasehan, ikuti. Karena akan semakin baik kita bersama-sama dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat lakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan pelayanan, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan persekutuan yang sudah terjalin dengan baik. Yang kedua, firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus mengharapkan hal yang besar pada Yesus. Yesus akan menolong mereka, tetapi nyatanya tidak. Dan diberitakan juga dari perempuan-perempuan dari mereka bahwa Yesus sudah hidup, tetapi mereka tidak percaya. Mereka galau, daripada pusing, daripada dari pusing lah, mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran kehidupan kita. Kita seringkali punya masalah, kita seringkali punya persoalan, malah kita meninggalkan Tuhan. Kita pergi yang kita inginkan. Padahal firman Tuhan adalah jawabannya. Firman Tuhan adalah jawabannya. Yesus sudah menegaskan kepada kedua murid, bahkan menegur. Ayat 25, Yesus menegur mereka. Ayat 26, Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus mati, menderita sebelum masuk dalam kemuliaannya. Ayat 27 lebih lagi, Yesus menjelaskan mengenai kitab suci, nubuatan yang terjadi, menjelaskan apa yang dikatakan kitab Musa dan kitab Nabi. Bahwa firman Tuhan ini jawaban bagi kita dalam persekutuan kita. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dan jangan pernah tidak baca firman Tuhan. Karena inilah jawaban dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, kita harus mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Pada saat mereka tiba di Emmaus, maka Kleopas dan temannya sangat-sangat mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama. Mereka karena matahari hampir tenggelam. Lalu Yesus duduk dan makan bersama mereka. Ketika Yesus mengambil roti lalu mengucapkan berkat dan memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, di saat itulah mata rohani mereka terbuka. Mereka baru tahu orang yang berjalan dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita undang Yesus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Bila kita bangun persekutuan doa dalam pribadi, baik dalam persekutuan doa keluarga juga, undang Yesus, biarlah berkat rohani tercurah dalam kehidupan kita. 3 hal itu yang bisa kita pelajarin. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan persekutuan orang percaya. Yang kedua, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, undang Yesus dalam kehidupan kita. Menariknya, ketika mereka terbuka mata rohani, kedua murid ini, pada saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Padahal jaraknya
adalah kurang lebih 11 kilo. Dan mereka menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Mereka bersaksi. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita terima Yesus dan kita terima berkat secara rohani. Biarlah kita juga bisa menjadi berkat dan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, yang mengingatkan kami untuk membaca firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang-Mu Tuhan masuk dalam hidup kami. Kami mengundang-Mu ya Bapa, masuk dalam persekutuan di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dapat pagi hari ini bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyatukan hati masuk dalam doa syafaat kita. Dan nanti dipersilahkan Ibu, Bapak, dan saudara-saudari untuk menyampaikan doa-doa pribadi. Dan kita akhiri bersama nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit bumi dan seisinya, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan di muka bumi ini, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan kasih-Mu lah saat ini kami boleh berhimpun untuk menyatukan hati kami dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Ya Bapa, saat ini kami membawa nama-nama orang tua kami, saudara kami. Kami mohon kemurahan kasih Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Soekarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak AC Mujiono, Bapak S. Parmun. Ya Bapak, kami mohon Engkau berkenan terus menopang kehidupan orang tua kami tersebut di dalam segala kelemahan tubuh jasmaninya karena usia. Kami percaya bahwa Engkau akan dan tetap bersama mereka. Sampai memutih rambutnya pun Engkau tetap bersama dia. Kami yakin ya Bapa, dalam rengkuan tangan kasih-Mu lah mereka boleh merasakan sukacita, merasakan kedamaian di dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Ya Bapa, kami juga membawa nama-nama saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang memperoleh kesembuhan, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati,
Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania, Ananda Elizabeth, Bapak Zos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudari Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Indah Sri Wulandari, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Saudara Wahyunindo, Bapak Sigit Palgunadi, Ibu Katrina Aryani, Saudari Agita Sigit Palgunadi, Saudari Michelle Linggabuana Kertapati, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, dan juga Bapak Sunarto. Bapak, kami juga berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Sors Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, Ibu Indah Wahyu Landari, dan juga Ibu Suwarni, ibunda dari Ibu Budiasih dan Bapak Paulus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum kami ketahui, tetapi mereka sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Kami mohon Engkau ya Bapa, nyatakanlah kemurahan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Engkau berkuasa di atas segala kuasa di muka bumi ini. Engkau berkuasa atas segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Curahkanlah kemurahan kasih-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan dan sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Engkau berkenan memakai para dokter, para perawat, para tenaga medis, juga keluarga yang terus berupaya mendampinginya. Kiranya Engkau juga berkenan memakai dan memberkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan upaya-upaya medis lainnya. Kiranya dengan urapan kasih dan kuasa-Mu itulah ya Bapa, semua itu menjadi sarana kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang Maha Pemurah, kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk para Yuswa yang dalam keterbatasannya juga terus memiliki semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan kesaksian di gereja-Mu ini. Tolonglah ya Bapa, Engkau senantiasa berkati semangatnya ini. Engkau selalu hadirkan kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah ini terus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi remaja, bagi para muda-mudi dan kaum dewasa. Di dalam kebersamaan, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini juga ya Bapa, kami juga memohon kemurahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang, sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, yang sedang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang karena tugas dan tempat pekerjaannya harus meninggalkan keluarga. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar mereka boleh memiliki kesabaran dan pengharapan dan daya juang yang tinggi, yang tak gampang menyerah, tetapi tetap teguh berusaha dan berpengharapan pada Tuhan, yang pada akhirnya ya Bapa, Engkau berkenan membawa mereka dalam kemurahan kasih-Mu, mendapatkan apa yang mereka rindukan, mendapatkan apa yang mereka perjuangkan, yang kesemuanya itu hanyalah seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa memohon kemurahan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang merindukan hadirnya pasangan hidup, yang merindukan hadirnya buah cinta kasih mereka, juga jemaat-Mu yang sedang dalam permasalahan rumah tangga. Ya Bapa, Engkau Allah sang sumber kasih dan berkat. Engkaulah yang menyediakan pasangan yang sepadan untuk jemaat-Mu. Tuntunlah mereka ya Bapa, untuk dapat bertemu dengan pasangan yang sepadan yang telah Tuhan sediakan untuknya. Berkatilah mereka, agar mereka dapat berjalan dalam jalan Tuhan. Demikian pula yang dalam kesendirian, kiranya Allah tidak meninggalkannya, tetapi dan terus besertanya. Bapa, Engkau yang mempersatukan dua jemaat-Mu menjadi satu keluarga.
Dalam kemurahan kasih-Mu juga ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati cinta kasih mereka. Kiranya Engkau berkenan menghadirkan anak di tengah-tengah mereka seturut dengan kehendak-Mu, dan mereka boleh mendidiknya secara bertanggung jawab dan penuh kasih di dalam Tuhan. Demikian pula bagi pasangan-pasangan yang sedang mengalami dan menghadapi permasalahan keluarga. Kiranya Allah berkenan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Bahkan kiranya Tuhan juga berkenan memakai kami untuk hadir menjadi pencerah, hadir menjadi sahabat bagi keluarga ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat menemukan jalan keluar dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan penuh kasih dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Mereka sedang belajar, mereka sedang bersiapkan diri untuk naik kelas, untuk mendapatkan tahapan pendidikan berikutnya yang lebih tinggi. Kami memohon kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati belajar dan usahanya. Engkau hadirkan kebugaran dalam tubuhnya, agar anak-anak kami tetap memiliki semangat juang yang tinggi, dan anak-anak kami ini dimampukan untuk belajar dan memahami arti tanggung jawab. Terlebih dalam situasi pandemi ini, biarlah mereka terus bertekun dalam belajarnya, terus bertekun dalam pengharapan. Mampukan kami untuk menjadi sahabat, menjadi pendamping dan sekaligus penyemangat yang baik bagi anak-anak kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami seturut dengan kemurahan kasih Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Allah Sang Kepala Gereja, saat ini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh sivitas pelayan gereja-Mu ini, Gereja Kristen Jawa Ebenezer, para majelis, pengurus komisi, pengurus badan maupun wilayah, tenaga kantor gereja, tenaga keamanan, dan juga aktivis-aktivis gereja lainnya. Kami mohon hikmat dari Tuhan, agar pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu ini dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya boleh melakukan dengan bijak, sehati sepikir, dengan sungguh-sungguh dan setia, sehingga iman jemaat-Mu di gereja-Mu ini boleh terpelihara dan bertumbuh dengan baik. Di antara komisi, badan, wilayah, dan organ-organ pelayan lainnya boleh saling melengkapi, boleh saling membangun, boleh saling menopang dengan baik, agar gereja-Mu ini sungguh-sungguh dapat menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah kehidupan ini, di mana gereja-Mu Engkau tempatkan. Mampukan pula kami ya Bapa, agar gereja-Mu ini terus dapat berkarya, menjadi saluran berkat bagi siapapun yang kepadanya membutuhkan pertolongan. Terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini ya Bapa, mampukan cakapkan kami ya Bapa untuk dapat menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan baik. Engkau berkati segala persiapan yang telah dilakukan oleh gereja-Mu ini untuk memasuki kehidupan peribadatan era new normal. Kiranya peribadatan demi peribadatan yang dilakukan di masa pandemi ini, yang masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kiranya boleh terus berjalan dengan lancar, dan kiranya ini ya Bapa boleh dan mampu memberikan kelegaan akan haus dan laparnya akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tenaga medis, para medis, relawan, dan siapapun juga yang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar. Kiranya Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Engkau berkati program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Karena ini menjadi selangkah yang bijak, langkah yang tepat untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mampukan kami menjadi masyarakat, anggota masyarakat yang baik, yang senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan teguh. Bagi jemaat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kiranya Bapa berkenan memakai gereja-Mu ini, memakai kami semua untuk menjadi kawan dan sahabat yang baik. Bahkan Engkau mampukan kami menjadi penolong yang baik
bagi mereka. Kuatkan mereka ya Bapa dalam pergumulannya. Yang Engkau hadirkan sukacita dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang dijalaninya. Dan ajarilah kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga mendengar adanya beberapa daerah di negeri kami yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir maupun longsor. Ya Bapa, kami mohon kemurahan kasih kuasa-Mu untuk mereka. Kami mohon berilah kekuatan kesabaran kepada mereka, topanglah kehidupannya. Karena mereka juga boleh memiliki pengharapan, karena mereka juga boleh mampu menghadapi segala dampak dari bencana ini, dan kembali boleh membangun dan menata kehidupan yang lebih baik. Pakailah kami ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi bagian untuk menolong mereka seturut dengan kemurahan kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami ya Bapa, para pemimpin pemerintahan dari pusat sampai daerah, kami berdoa untuk mereka. Kami mohon hikmat dari Tuhan untuk mereka. Mampukan dan cakapkan mereka ya Bapa, agar para pemimpin-pemimpin kami ini dapat menjalankan tugas pemerintahannya dengan adil dan bijak bagi setiap warga bangsa ini. Terlebih anak-anak Tuhan yang berada dalam pemerintahan, baik pembuat maupun pelaksana keputusan dan kebijakan. Kiranya Engkau menopang mereka dan mampukan mereka menjadi lilin-lilin yang menerangi sekelilingnya, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, menjalankan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, berkeputusan yang adil dan bijak. Jadikanlah negeri kami ini ya Bapa menjadi negeri yang penuh damai dan sejahtera, negeri yang takut akan Tuhan, negeri yang aman, nyaman bagi seluruh warga bangsa ini. Inilah syafaat kami kepadamu ya Bapa. Dan kini kami masing-masing mau menyampaikan permohonan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, segala permohonan kami ini kami mohon seturut kehendak dan kemurahan kasih-Mu yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan